Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, perkenalkan nama saya Zaki Alif Mubarak dengan NIM 155. Saya Prima Alfariani Sikomah dengan NIM 125. Saya Rida Sakanizara Atari dengan NIM 159. Saya Sofi Amil Hovifa dengan NIM 132. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sistem pengendalian manajerial yang sesuai dengan prinsip syariah serta teknik evaluasi kinerja dan indikator utama. Pengendalian dan evaluasi kinerja dalam sistem manajerial yang sesuai dengan prinsip syariah mencakup berbagai elemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi secara etis dan efisien. Berdasarkan John Ernst Merton, dalam buku Pengantar Manajemen 2011, ada 4 poin penting yang relevan. Yang pertama adalah sistem pengendalian manajerial. Sistem pengendalian manajerial adalah proses yang membantu manajer dalam mencapai tujuan organisasi melalui pengukuran, penilaian, dan pengendalian kerja. Pengendalian harus mencakup keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Ini mencakup penghindaran praktik riba dan spekulasi yang dilarang. Yang kedua ada teknik evaluasi kinerja. Dalam teknik evaluasi kerja ada Balance Scorecard dan Key Performance Indicator. Balance Scorecard yaitu merupakan teknik yang memadukan berbagai perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Sedangkan Key Performance Indicator yaitu penentuan indikator kinerja utama yang relevan untuk menilai pencapaian strategis dengan mempertimbangkan tujuan yang sejalan dengan prinsip syariah. Yang ketiga ada indikator utama. A. Kepuasan pelanggan. Mengukur sejauh mana pelanggan merasa puas dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Mencerminkan nilai etika perusahaan. B. Pertumbuhan keuangan halal. Mengukur pendapatan dan profitabilitas tanpa melanggar prinsip syariah. C. Tanggung jawab sosial. Indikator yang menilai kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang terakhir nomor 4, proses pengendalian yang terdiri dari 1. Perencanaan, yaitu merencanakan strategi yang selaras dengan prinsip syariah dan tujuan organisasi. 2. Monitoring, yaitu memantau kinerja secara rutin untuk memastikan pencapaian target. 3. Tindak lanjut, yaitu mengambil tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan atau kesalahan dari rencana dan juga memastikan semua keputusan manajerial sesuai dengan etika Islam. Teori kepemimpinan dan motivasi yang relevan dalam konteks organisasi bisnis syariah. Kepemimpinan dan motivasi dalam konteks bisnis syariah sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan etis. Berdasarkan panduan dari John Schemhorn dalam Pengantar Manajemen, ada beberapa teori dan prinsip yang relevan. Yang pertama ada teori kepemimpinan. Dalam teori kepemimpinan ada 3 macam, yaitu kepemimpinan transaksional, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan servant. Kepemimpinan transaksional fokus pada pertukaran yang saling menguntungkan antara pemimpin dan pengikut. Yang kedua, kepemimpinan transformasional yaitu mendorong perubahan positif dengan menginspirasi dan memotivasi anggota tim. Yang ketiga, kepemimpinan servant yaitu menempatkan kebutuhan orang lain sebagai prioritas utama. Yang kedua, teori motivasi. A. Teori hierarki kebutuhan Maslow menyatakan bahwa kebutuhan manusia terstruktur dalam hierarki mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Dalam bisnis syariah, pemimpin harus memperhatikan kebutuhan spiritual dan etika karyawan. Yang B. Teori 2 faktor Hochschild membedakan antara motivator dan faktor pemeliharaan. Dalam konteks syariah, pemimpin perlu menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga memberikan kepuasan mulai dari pengakuan, penghargaan, dan kesempatan untuk berkembang. C. Teori keadilan Adams menekankan pentingnya persepsi keadilan dalam hubungan kerja dalam bisnis syariah. Yang terakhir nomor 3, penerapan dalam bisnis syariah yang terdiri dari 1. Nilai-nilai syariah.
yaitu kepemimpinan dan motivasi harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. 2. Pengembangan karyawan, yaitu fokus pada pengembangan potensi karyawan dengan memberikan pelatihan dan kesempatan untuk belajar yang sejalan dengan nilai etika dalam Islam. Dan yang ketiga, lingkungan kerja yang positif, yaitu menciptakan budaya kerja yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan kesejahteraan karyawan. Proses pengambilan keputusan dan teknik yang sesuai dengan prinsip syariah serta analisis resiko dan dampak keputusan. Pengambilan keputusan manajerial dalam konteks bisnis syariah sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya efektif tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan pemikiran John Scamhorn dalam Pengantar Manajemen, ada beberapa aspek terkait pengambilan keputusan manajerial. Yang pertama, proses pengambilan keputusan yang terdiri dari 1. Identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi dengan jelas sambil mempertimbangkan apakah masalah tersebut sesuai dengan nilai-nilai syariah. 2. Pengumpulan informasi, yaitu mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk analisis termasuk mempertimbangkan sumber-sumber yang halal dan etis. 3. Pengembangan alternatif, yaitu menghasilkan beberapa alternatif solusi yang sesuai dengan prinsip syariah, memastikan bahwa semua pilihan tidak melanggar etika Islam. Yang keempat, evaluasi alternatif, yaitu menilai setiap alternatif berdasarkan kriteria yang relevan termasuk dampaknya terhadap karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Yang kelima, pengambilan keputusan, yaitu memilih alternatif terbaik yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga etis dan sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang keenam, implementasi, yaitu melaksanakan keputusan yang diambil dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang baik. Dan yang keenam, implementasi, yaitu melaksanakan keputusan yang diambil dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang baik. Dan yang ketujuh, evaluasi hasil, yaitu mengukur hasil dari keputusan yang diambil dan melakukan refleksi untuk perbaikan di masa depan. Yang kedua, teknik rekrutmen. Hasil analisis SWOT mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk membantu mengevaluasi alternatif keputusan. Model keputusan multi kriteria menggunakan kriteria yang beragam untuk mengevaluasi pilihan dan menentukan pilihan terbaik berdasarkan prioritas syariah. Konsultasi dengan ahli. Dalam konteks syariah, melibatkan ahli atau penasihat syariah untuk memastikan keputusan. Yang keempat adalah dampak keputusan. Di dalam dampak keputusan ada 3 jenis, yaitu dampak sosial dan ekonomi, kepatuhan syariah, dan umpan balik dan pembelajaran. Dampak sosial dan ekonomi adalah menganalisis bagaimana keputusan akan mempengaruhi karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas, serta memastikan bahwa manfaat yang diperoleh sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Yang kedua, kepatuhan syariah, yaitu memastikan bahwa semua keputusan yang diambil tidak hanya legal, tetapi juga etis dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Yang ketiga, umpan balik dan pembelajaran, yaitu menggunakan umpan balik dari hasil keputusan sebagai bahan pembelajaran untuk pengambilan keputusan di masa. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan datang dari Tuhan, kesalahan datang dari setan, kita hanya korban. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.